Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini dari semalam saya mendapatkan pertanyaan begitu banyak dari teman-teman media, televisi, radio, dan media online. Oh no. Intinya ingin memberikan satu pertanyaan, bagaimana sikap saya terhadap peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 2022 ini menyoal terkait prasyarat pembayaran JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan. Saya percaya teman-teman sekalian bahwa serangkaian proses menuju terbitnya peraturan menteri itu sudah pasti melalui serangkaian diskusi, serangkaian hearing, serangkaian FGD, para ahli, universitas. Toh pada akhirnya teman-teman sekalian, hasil akhir permen itu saat ini memunculkan pro dan kontra. Ada yang mengatakan sangat baik, ada yang mengatakan ya bisa jadi, ada yang mengatakan para pekerja wah ini adalah peraturan yang kejam. Nah inilah kita atur, kita bedah satu persatu. Saya percaya bahwa peraturan Menteri Tenaga Kerja ini sangat mulia, maksud dan tujuannya. Tetapi dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan para pekerja. Karena dengan usia batasan dan prasyaratnya untuk mengambil masa pensiun sampai usia 56 tahun, dana itu baru bisa diambil, saya kira masuk akal. Dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, sehingga pada usia 56 tahun, nilai JHT-nya akan semakin bagus. Nah, menjadi pertanyaan ketika dana pekerja, milik pekerja ini, JHT ini baru bisa diambil tatkala yang PHK, yang sudah tidak bisa bekerja, tidak boleh sebelum usia 56 tahun. Nah ini menjadi persoalan. Nah saya kira ini harus kita duduk bersama. Saran saya kepada pemerintah, Ibu Menteri, agar melakukan satu dialog, meskipun saya percaya bahwa proses untuk menuju permen ini sudah melalui serangkaian panjang diskusi. Namun ketika adanya terbitnya permen nomor 2 ini, saya menyarankan untuk dilakukan satu sosialisasi, komunikasi yang masif kepada teman-teman pekerja. Nah, sekarang pertanyaan, pekerja yang mana? Saya percaya Ibu Menteri dan para stafnya sudah menyampaikan diskusi dengan para pekerja, tetapi karena pekerja dan asosiasi banyak, silakan ini bisa didialogkan. Yang penting tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Pro dan kontra saya kira wajar, negara demokrasi teman-teman sekalian. Nah, untuk itu saya berharap menyarankan kepada teman-teman semuanya, Ibu Menteri bersama koleganya untuk mengundang para pekerja, asosiasi, jadi apa filosofisnya, apa manfaatnya, apa tujuannya terhadap JHT yang baru bisa diambil usia 56 tahun itu. Kemudian teman-teman pemerintah juga perlu mendengarkan bagaimana ketika yang sudah PHK, kerja 5 tahun, besok apa yang mau dimakan belum ada, yang diharapkan adalah JHT itu sendiri. Nah ini menjadi salah satu yang harus kita terima. Demikian halnya ketika saudara kita pekerja di pabrik maupun buruh yang mengundurkan diri karena satu hal, karena alasan keluarga maupun alasan apapun, saya kira perlu kita dengarkan bersama. Yang jelas tidak ada masalah yang tidak ada solusinya dan tidak ada jalan keluarnya. Saya merekomendasikan kepada kita semua agar duduk bersama dengan kepala dingin, tidak perlu berpikiran yang negatif terlalu. Karena apa? Pemerintah ini melakukan satu telaah pasti sangat mendalam berdasarkan dari masukan dari para ahli maupun dari para pekerja sendiri. Jangan ditanya pekerja yang mana, saya kira inilah kita duduk bersama. Saya menyarankan kepada para asosiasi, konfederasi duduk bersama dengan para pekerja mencari jalan tengah. Saya rekomendasikan ada solusi jalan tengah yaitu dengan tetap menggunakan konsep saat ini 56 tahun, tetapi ketika ada pekerja yang putus hubungan kerja, ketika para pekerja yang tidak melanjutkan kerja, ketika para pekerja tidak bekerja lagi di induk usahanya, saya kira harus diberikan jalan solusi ya. Bisa tetap melanjutkan, tapi juga diberikan opsi. Tetap bisa diambil dengan prasyarat-prasyarat, artinya tidak harus menunggu 56 tahun pensiun, tapi bisa diambil dana JHT itu, saya kira menjadi salah satu solusi. Itu rekomendasi saya buat teman-teman sekalian. Saat ini saatnya kita berpikir sejuk, kita berpikir wise, pasti masalah ada kita selesaikan bersama-sama. Saya mendorong juga nanti ke depan Komisi 9 kita akan coba berbicara, pasti solusinya ataupun filosofinya baik sekali, dari sisi filosofis maupun dari ekonomis. Yang penting adalah ini dana pekerja. Pemerintah akan berupa memberikan jalan yang terbaik ketika usia pensiun itu nilai tambah, nilai ekonomisnya
bisa lebih tinggi lagi. Tapi ketika dihadapkan pada saat ini masyarakat pekerja kita yang gajinya masih ada yang di bawah UMR, ada juga sama persis dengan UMR, ketika tadi putus hubungan kerja, tidak bekerja lagi, sedangkan sudah tidak ada dana, untuk makan besok pun tidak ada, JHT menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan nilai untuk dibuat kesehari-harian. Sekali lagi, kita berpikir sejuk, berpikir tenang, mudah-mudahan ini kita berpikir untuk yang terbaik buat pekerja, karena ini adalah dana pekerja. Salam sehat dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!